yang kami taklimkan segenap para masyayikh, para kiai, rawuh teng mriki kathah guru-guru kula, enten Pak Yai Busyari, Pak Yai Junaidi, Pak Yai kathah kiai-kiai ingkang hadir. Kula teng ngajeng mriki mboten kepingin nguroni, mboten kepingin namung sharing-sharing mawon. Tema pagi ini nggih punika dari Masjid Kita Bangkit. Ini ketika beliau Pak pimpinan Kopsyar PMT NU Ngasem Pak Wahyudi Suwanteng Pondok menceritakan tentang bagaimana polemik masjid teng Bojonegoro Tuban khususnya. Beliau memandang kula bocah nom sing menggerakkan berbagai sektor, di antaranya sektor ekonomi, di antaranya kula gadah binaan-binaan para pengusaha. Mangke dalu menawi jenengan kepingin derek enten pengajian bisnis teng kantor Laskar Buah yang dulu 4 tahun masih 1-2 cabang, sekarang sudah 68 cabang. Oh ternyata untuk scale up bertumbuh itu enten ilmu nih. Nek dunyo enten ilmu nih, akhirat mesti luwih enten ilmu nih. Beberapa masjid besok tanggal 10 Desember teng masjid Maengkawis enten hapus tato karena kula ndamel kelas baru namanya Berani Hijrah. Kata-kata hijrah niki koyo-koyo kan gak NU. Tapi harus kita rebut. Jangan sampai hijrah ini dimiliki orang lain. Dulu orang bangga Al-Ma'had As-Salafi. Saiki ape muni As-Salafi wedi. Wedi nek didarani ora NU. Justru pondokku tak jenakno Al-Ma'had As-Salafi, harus kita rebut. Saya punya kajian 5 kabupaten rutinan namanya kajian Samawa. Kok gak pengajian umum, kok kajian Samawa, kok koyo ora NU. Nah itu harus kita rebut, harus kita NU kan semua. Jangan sampai kata-kata itu menjadi sebuah identitas. Begitu juga dengan masjid. Akhirnya kula kali Pak Wahyudi sinkron baik. Soalnya kula nggih kejadian pinginane teng Lamongan, ada cerita. Muga-muga wonge gak hadir, muga-muga. Ketika niku kula saking Jeporo kalau nggak salah, saya jam takhir isya jam 7:30 sampai duduk jam 7:30 arah ke selatan. Sholat isya di situ jamaah sama anak-anak. Bakto jamaah jenenge wong pingin zikiran, yo kepingin pijetan wong jenenge karo santri dipijeti. Wong jenenge ngajak santri kan butuhe nek bar sholat berwiritan kon mijeti, lagi pijetan sedelok. Pangapunten Mas, nek empun cekap hajate niki masjidnya ajeng kula tutup. Tak sawang. Masjidnya ajeng kula tutup. Kula mikir, oh iki ora iso bedakno antarane takmir karo penguasa masjid. Masjid niku rak nggone Gusti Allah apa nggone takmir? Nggone Gusti Allah. Lah kok aku diusir? Apa itikaf iku dibatasi? Bareng diusir kepanggih teng radosan Mas, lho nggih lajeng teng pundi teng desa niki lho kok jeng ngriko. Bareng wong dadak ning ngomar dhewe, bareng kula maju sing ngisi pengajian, lho nduk wiluk ra wani ndang apa. Iki rak wong sing tak usir mau. Ini cerita nyata. Ternyata di luaran sana bener masjid niku sae. Wong nyumbang masjid saiki gak eman. Sampai upruk nyumbang masjid gak sungkan, saking rakuse masjid nerima duit Pak. Sampai dicerita Pak LTM kayak mau nek eneng asal ucap mengkosongan bupati wayah Pemkab, masya Allah diwidi jenenge. Ini bukti bahwa masjid kita belum mandiri. Masjid belum mandiri. Lah akhirnya kula kalih Pak Wahyudi, monggo Ustadz kita kolaborasi. Mangke masjid-masjid pertontonan jenengan ingkang sampun dados, soalnya kula sering ngopeni masjid-masjid sing suwung. Masjid Kapas niku nate suwung, kiyaine do mati karek cah nom-nom. Masjid Kapas niku lho. Nggih, akhirnya terus sing kiyaine niku kiai-kiai kon jaba Pak Yasin sowan, Pak Mukhlis kula, akhirnya urip-urip masjid. Lah akhirnya timbung ketimpangan. Ketimpangane ngene, sing tuwa senengane mbangun, sing nom senengane kegiatan. Sing nom pengin gawe kegiatan, sing tuwa kok duweke kalem ditinggo bangun.
Akhirnya kula kan rodok ndelotok, mulane jenengan nek konconan kula mesti tak ulang ndelotok sithik-sithik. Wong aja apik nemen-nemen. Kula tak ulang ilmu sepur, Pak. Ilmu sepur napa, Pak Yai? Pokoke nek ilmu sepur niku nek keri ditinggal, nek ngalang-alangi terak aku. Kok ketika kita punya program orang duwe ilmu sepur, ilmune elep rapatek payu, yo ndongkrok, Pak. Ketakmiran juga seperti itu. Akhirnya mensinkronkan yang sepuh dengan yang muda. Ini ternyata butuh waktu 6 bulan. Butuh diskusi, butuh bukti. Akhirnya nek wis bukti, semakin kegiatan banyak, duit infak mengalir. Saiki takmir do takok, bangunnya gak bantu cung. Saiki, oh nggih dibantu. Oh ternyata kula jenengan ngeramekno masjid niku aja wedi orang duit duit. Di luaran sana banyak orang kaya ingin bangun. Di luaran sana banyak orang kaya ingin bantu kegiatan kita. Tapi kadang kita nggak punya program. Makanya sampai enten sing ngalahke madrasah diniyah, Pak. Nek kula tangleti masjidnya kok sepilih. Gak sepi piye wong cah cilik-cilik nek awan ngaji ning diniyah, nek sore ngaji ning diniyah kok akhire bar magrib bar ngisak masjidnya sepi, tambah madrasah sing disalahke. Makanya kulo seneng hari ini yang dikirim banyak sekali, 75% anak muda. Karena masjid sepi itu tandanya satu, takmirnya tenaga sisa, pensiunan jadi takmir. Pokoknya nek wis untuk masjid dikasih tenaga sisa, untuk masjid dikasih pikiran sisa. Wong pensiunan ora setruk wis untung-untungan, Pak. Kok kon mikir masjid. Makanya alhamdulillah niki muga-muga sing teko ora merebut, muga-muga tak mire, Pak. Mengapa masjid itu makmur? Tadi mumpun dibahas Pak Wahyudi, dibahas kali Pak Yai Toha. Semua sudah dibahas sebenarnya. Tapi yang jelas rebutan Masjidil Haram ini menjadi ayat. Orang-orang yang memakmurkan masjid, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billah. Itu ayat di mana rebutan antara orang musyrik Mekah dengan orang-orang yang beriman merebutkan Masjidil Haram. Orang-orang yang memakmurkan masjid, pangapunten, nek sing bangun kan wis akeh hadis, imam bana masjidan bana lahum mithluhu fil jannah dan lain sebagainya. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang bangun masjid. Iku gilirane wong sugih-sugih. Gilirane awake niki memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu bukan berarti pangapunten, nek jamaah wis pastilah kudu luwih rame. Subuh pangapunten, sing teng mriki jamaah salat subuh lebih dari 15 soft, angkat tangan. Oke, 15 soft mboten enten. Nanti dari BMTNU Ngasem ada dana sing kanggo kemakmuran. Yang 15 soft nggak ada, 10 soft jamaah sholat subuh. Yang ada angkat tangan. 10 soft. Iki masjidmu ukurane piro tren? Oke, 10 soft mboten enten Pak Wahyudi. 2 soft ukuran 27 kali 27 dengan 2 soft ukuran 5 kali 3 kan beda. Oke, 5 soft jamaah sholat subuh 10 soft Banjarjo. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Banjarjo. Banjarjo sing At-Taqwa nggih, kula sering imami teng mriku nggih. Alhamdulillah. Ada program dalam seminggu sekali khusus malam Jumat. Ojo guyu wis berhasil Jumat kan? Subuh Pak ya? Alhamdulillah khusus malam Jumat. Oh. Karena ada Jumat berkahnya 200 pok.
200 nasi bungkus. Itu yang ngasih nasi bungkus pun jamaah kita. Artinya begini, ada pergerakan-pergerakan yang harus kita lakukan. Oh, ternyata jamaah kita senengane nasi bok. Bayangkan umpama ora Jumat tok, kenapa harus Jumat berkah? Nggak ada Senin berkah, Selasa berkah. Oke, berarti wis ketemu 10 soft walaupun 1 minggu sekali. Wis apik iku lho, wis ana sing muni apik, Pak. Aku kok rodok kendo Pak Wahyudi. Kendone soalnya ngeten lah, ya nek wis seminggu pisan 10 soft wis apik iku padha karo nitipno anak. Pak Yai sing penting anakku ngaji, pura-pura ngaji gak pinter ora apa-apa, akhir kan gak pinter tenan. Lah nek 10 soft seminggu pisan apik iku berarti standar ideal munggo DE. Kudune dilebihkan. Oke, 5 soft yang setiap hari. Alhamdulillah, masjid mana itu? Baitul Hamdi, Berangkal ke Pom Baru. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk berangkal ke Pom Baru. Luar biasa. Jadi kita hari ini berkumpul hanya sekedar untuk sharing bagaimana masjid ini nantinya menjadi pergerakan kebangkitan kita. Kita niku dadi wong NU kudune luwih isin, Pak. Setiap teng pundi-pundi pangapunten, neng kono ana masjid rame, NU dudu. Sampai ada WA, ada inbox yang tidak terhitung ke HP saya pribadi atau ke admin saya. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya kiai yang mengadakan pengajian tapi melupakan jamaah? Wine gak wong NU gak enteng ciri. Aku kan rodok tersinggung. Oh mlete nih wong iki aku kudu kayak pelajaran. Pelajarannya bukan menyinggung apa-apa. Pelajarannya Masjid NU harus bangkit dimulai dari Bojonegoro dan Tuban. Lah, ternyata sebenarnya sudah banyak masjid-masjid NU yang bangkit. Masjid-masjid yang pangapunten. Kita aktif di situ. Semuanya jamaahnya rata-rata lebih di atas 5 soft lah, dengan gerakan-gerakan kemakmuran masjid, manajemen kemakmuran masjid. Nanti ada testimoni. Tapi kita belum menggunakan nama NU. Koyo-koyo kesane perkara setengah NU setengah ora, koyo-koyo ngono, Pak. Pangapunten. Makanya nenggi Pak Wahyudi kepingin monggo kula jenengan sareng-sareng bagaimana masjid kita menjadi makmur. Jenengan mboten sah muni ngene, aku kiai kok diguroni cah cilik, mboten sah moten. Kita bareng-bareng. Kita bareng-bareng. Tapi alhamdulillah, kenapa Pak Wahyudi memilih kula? Keranten beliau memandang kula sebagai figur kemandirian. Masjid yang kami bangun miliaran. Itu mboten enten bangunan saka Pemkab, mboten enten saka pemerintah, mboten enten saka DPR dan lain sebagainya. Kenging nopo? Perkara kiai nek wis kadung nampa dhuwit kok ngene pejabat, kuwi pelo, Pak. Apa muni haram ora iso fasih. Halam. Wah kabeh. Sebagai bentuk kemandirian. 2 lembaga kami. Ini Pak Wahyudi juga mengajukan kelihatannya. Ikutnya SPM. Satuan Pendidikan Mu'adalah yang di Bojonegoro belum ada. Kenapa? Karena kami mandiri, finansial mandiri, sistem mandiri, SDM mandiri. Saya punya binaan 48 desa, yang 48 desa itu kami setiap hari mengirim paling sedikit 12 ustadz ke sana. Gratis, Pak, nggak usah sumbangan dari mana-mana. Dari mana? Kemandirian ekonomi. Makanya ayatnya wa aqamas sholata wa ataz zakah. Masjid didirikan oleh orang-orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana. Kalau orang beriman itu berarti takmir masjid itu statusnya khodim, pelayan, pelayane Baitullah, pelayane Gusti Allah, bukan penguasa. Lah nek Pak pangapunten Pak mumpun cekap, nek ngecekap pangapunten masjid ajeng kula kunci, penguasa Pak. Bukan pelayan. Kalau ada orang kotor datang ke masjid, kemudian lungguh, sampan usir, sampan penguasa.
Padahal Allah ngancam loh, wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang mencegah orang untuk berzikir, menyebut asmanya di dalam masjid? Siapa itu? Orang-orang yang merobohkan masjid itu. Kita mau iktikaf, Pak, mau pro kunci pangapunten. Iya, lagi yuk ngalah-ngalahi wong kafir ya. Artinya apa? Sebagai takmir, yakin kita pelayan Allah, bukan penguasa. Mindset ini kalau tidak ditanamkan hari ini, maka kalian akan janggal ketika ada anak-anak muda yang ingin pangapunten, mau memamerkan masjid. Saya pernah beberapa kali, karena ini cerita nyata, di Bojonegoro ini banyak anak-anak muda yang ngefans saya. Kalau nggak percaya, cek follower saya banyak sampai hari ini. Dulu 10 tahun yang lalu ada anak muda datang dengan PD-nya, dengan berbenderakan IPNU, IPPNU. Sowan Pak Yai minta kajian anak muda. Oke, kitabnya Idhatun Nasihin. 1 Ramadan penuh siap Pak Yai? Siap kalau ada berapa anak muda. Nggih. Sowan Pak ning ngene takmir. Sowan Pak ning ngene kiai ini. Sopo kuwi? Ngono Pak. Kalau kebaikan, sopo kuwi? Bocah ngendi? Apa aku ra iso maca kitabe? Repot Pak. Yo iso maca, tapi kan anggite cah nom-nom gak kaya aku to Pak. Anggite maksudnya. Anggite. Akhirnya apa? Program ini gagal. Kenapa? Penguasa tadi. Maka mindset kita pertama, jadi takmir, jangan jadi penguasa. Jadilah pelayane Gusti. Di mana semua kegiatan yang ada di masjid, kalau untuk ridhonya Allah, jangan halangi. Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallah ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Kalau kita menghalangi orang-orang yang ingin menyebut asma Allah di dalam masjid, siapa yang lebih zalim dari kita? Oke, ini pengalaman. Ternyata banyak seperti itu. Makanya ada kalau dalam bisnis, kita biasanya buat bisnis kelas. Setelah bisnis kelas, kita jaring dari 200 anak muda ini, siapa yang mau kita dampingi. Namanya kelompok pendampingan bisnis. Kalau pengajian bisnis ada namanya leader forum, yang kita bina 1 bulan sekali sampai 14 kali pertemuan. Dari startup menjadi jutawan, dari jutawan jadi miliarder. Minimal ada pertumbuhan spiritual, leadership, dan entrepreneurship. Itu kalau bisnis. Sama nanti Pak, kalau kita sudah sadar bahwa kita ini orang yang beriman. Kalau orang yang beriman berarti wa aqamas shalah, meramaikan masjid dengan sholat. Tidak hanya sholat Pak, wa ataz zakah. Wa ataz zakah itu artinya kita mengeluarkan zakat. Artinya memberikan zakat, bukan mengeluarkan. Soalnya ono Pak, di mana nih kiai ngetokaken zakat gabai ditokno, bar ditokno terus dilebokno neh Pak. Soalnya ngetokno zakat, iki memberikan zakat kepada mustahiknya. Antara sholat dengan zakat itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ilmu tafsir mengatakan bahwa ada yang mengatakan sholat tanpa zakat tidak diterima, zakat kalau tidak sholat juga tidak diterima. Tapi kalau pemahaman takmir, bagaimana orang yang datang ke masjid memberi kontribusi besar terhadap fasilitas atau faktor-faktor pendukung yang bernama ekonomi Pak. Bener, nasi bok 200 Pak, iso 10 sop. Bagaimana kalau setiap Jumat takmir yang lain misalkan Jumat ini nasi bok, Senin siapa yang jamaah sholat subuh hari Senin diberi voucher 15.000, mek blonjo sak karepe. Sing penting vouchernya 15.000. Kangkung paling kan 1.000. Telo, bung. Bojonegoro paham to rebung? Ayo bung, gethuk sak piturute 15.000 berung, kira-kira masjidnya rame napa mboten? Rame. Berarti sepine masjid iku perkara takmire sebagai penguasa tek duwe rasa medhit. Tapi nggak bangun, makanya nanti akan dijelaskan takmir iku masjid kudu duwe paling sithik 5 rekening di BMT NU Ngasem. Paling sedikit Pak, untuk jariah sendiri, untuk sosial gerakan BOK dan pasar. Jenenge pasar apa Pak?
Pasar Senen tapi panggoke neng yo aja ning Masjid Haram, jual beli ning masjid. Di lingkungan masjid, di jalan menuju masjid. Lah kok nek tak mere padha dodolan pangapunten, padha dodolan bakal jangan piye nasibe bakul rengkek. Pangapunten bakul rengkek sak desane sampean jumlahe pira? Tebas Pak, paling 1.500 iku. 1.500.000. Wes kon ning kono kabeh sing jamaah gratis. Kira-kira jamaah seneng napa mboten? Seneng. Bakul rengkek seneng napa mboten? Seneng. Terus duitnya kondi? Uteke ngono iki pertanyaane, Pak. Terus mikir deh, duitnya kondi lah. Kehadiran kami di sini, Pak Wahyudi dan Pak Ahmad Prawoto, mikir piye carane duitmu kondi? Wes mulai aja Mbak Iwa. Makanya setelah itu ada pendampingan. Pendampingan ini sampean yo nggarap PR, yo datang, yo nggarap PR, tapi dikerjakan. Insya Allah akan semakin ramai, akan semakin ramai, akan semakin ramai. Kalau dulu kita meyakini di mana banyak kaki, di situ banyak rezeki. Lah kita ini pelayan Allah, Pak. Iki loh sing kerja-kerja ning BMT, itu melayani BMT, Pak. Asal gaji napa mboten? Lan jenengan pelayani Allah kok ragu? Kok astagfirullah, piye tenanan iki kok astagfirullah. Kita ini bukan penguasa masjid, tapi pelayane Gusti, pegawene Gusti, merbote Gusti Allah. Nek merbote Gusti Allah, pelayane Gusti Allah, pegawene Allah, Allah Pak sing jamin. Allah yang jamin. Next. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali dibangun apa? Masjid. Ketika itu saudagar orang-orang Madinah sedoyo pingin ngampir nih Kanjeng Nabi. Sedoyo kepingin ngampir nih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mau ke pinarak, Kanjeng Nabi mau ke pinarak, tapi Kanjeng Nabi dibisiki oleh malaikat Jibril, tunggu perintah Allah, nanti mandeke neng di sesuaikan di mana untamu berhenti. Akhirnya ketika itu berhentilah untane Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam niki di tempatnya depan rumahnya Pak Abu Ayyub Al Ansori yang sekarang dijadikan masjid pertama, Masjid Kuba. Rasulullah pertama yang datang di Madinah yang dibangun adalah masjid. Kenapa masjid? Karena masjid ini sesuatu yang membangkitkan dua hal nantinya, membangkitkan ekonomi, membangkitkan. Makanya setelah Rasulullah membangun masjid, Rasulullah membangun pasar Madinah. Setelah membangun pasar Madinah, Rasulullah yang ketiga membangun peradaban, yaitu Ahlus Sufah, dikumpulkan sama Rasulullah. Kenapa? Sudah ada masjid dan sudah ada pasar Madinah. Berarti masjid ini menjadi era kebangkitan. Kalau kita mikir masjid hanya kemegahannya, akan menjadi candi, Pak. Akan menjadi monumen. Pemerintah itu baik sama kita, Masya Allah. Nggak ada pemerintah seperti orang Indonesia, Pak. Bangun masjid sakarepe, Pak. Saya keliling ke Malaysia, nggak ada satupun masjid yang dibangun orang, Pak. Yang dibangun pemerintah semua. Sampai jalan-jalan yang luar negeri, sing iso bangun itu pemerintah. Neng Indonesia, wong pokoknya wahe gelu sudah di masjid, Pak. Nek wong NU jenenge yo Baitus Sholihin. Nek sing ora NU yo Ibnu Abbas, ono Abdul Faros, walaupun sing bangsa-bangsa ngono iki. Sing ora NU beda. Nek wong NU yo Baitus Sholihin, Baitul Makmur, model-model ngoten ketara, Pak. Miftahul Huda. Mirip-mirip NU. Nggih, jadi kita bersyukur satu kita bisa bangun masjid di sini. Dengan anu kita. Dengan model kita, dengan semau kita, itu kalau nggak ada Indonesia enggak. Kemudian pemerintah juga memberi fasilitas. Pesantren hari ini diberi fasilitas banyak, Pak. Ada BLK dan lain sebagainya. Saya ditawari banyak. Masjid itu menjadi sumber kemandirian. Bagaimana kalau pondok kami sendiri mewakafkan, namanya kita punya banyak badan wakaf produktif. Kita sudah punya bakeri apotek, kita punya fashion, kita punya akikoh, banyak, Pak. Yang pembangunan pesantren itu dimulai dari situ. Dan anaknya konco-konco, rata-rata njur gawe duit kondi sak ngono kae.
Loh, wong nek mintalin jaluk kan nyurigai Pak modelnya Pak. Makanya ayo masjid ini menjadi era kebangkitan kita. Bangkit di aqomah sholahnya, bangkit di atas zakahnya. Nanti kita minta komitmen panjenengan bagi yang ingin kita dampingi. Ilmunya tidak disar di sini. Kenapa? Penak men gak duwe komitmen kok disar. Ahlu syar wa ahlu syar Pak. Sing ngerusak negara sampean ngerti ya sing tukang ngeser ngono ki Pak. Sing guyu kiai, sing ora guyu berarti merbot Pak. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, salah satu hal yang dilakukan pertama kali adalah membangun masjid. Kemudian Nabi menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan. Di awam pun disampaikan Pak yaitu ibadah, dakwah, sosial, politik, pemerintahan. Ada yang pernah ke arisnya Rasulullah? Angkat tangan. Aris. Siapa yang tahu Aris? Aris itu tempat di mana Rasulullah menyusun kekuatan perang ketika perang Badar. Saya pernah ke sana. Sekarang dibangun masjid, namanya Masjid Aris Rasulillah. Tempatnya di Lembah Badar, di Wadi Badar. Musola atau masjid yang dulu pangapunten dibuat oleh Rasulullah, ukurannya gede musola ning jenengan, 3 meter kali sekian. Sampai hari ini masih. Ternyata Rasulullah membangun strategi perang pun dimulai dari masjid. Apakah masjid yang megah? Bukan. Apakah masjid yang Masya Allah lampunya kayak diskotik? Bukan. Yang dibangun Rasulullah itu masjid batu, atapnya kurma, bocor Pak, tapi mencetak sejarah peradaban. Masjid sebagai sumber kebangkitan. Berarti masjid gak usah dibangun. Orang ngono itu dibangun Pak, tapi kudu sesuai. Ojo kok bangun menjadi monumen, bangun menjadi candi, tapi bangun menjadi identitas. Karena hari ini kita perang identitas. Sing masjid api-api, masjid sopo, modelnya perang identitas Pak. Masjid makmur itu bila takmir menjadi pelayan, bukan penguasa. Pak umpama ana tukang becak. Tukang becak unduk-unduk utawa wong lagi macul, unduk-unduk masjid kan ono keran, ono tempat mandi, ada kamar mandi, ada toilet. Umpama ono tukang becak tiap hari nguyuh tok gak gelem jamaah, ngoten niku sampean piye, Pak? Lho kok guyu ki aku tenanan iki. Ono tukang becak, sing kota-kota kan tukang becak, nek sing omah tukang macul. Sing kota-kota tukang becak tiap hari mandi di situ, tiap hari kencing di situ, tapi nggak ikut sholat jamaah. Apa sikap Anda? Ini mencerminkan sikap panjenengan penguasa atau pelayan. Ya terus nguyah-nguyah pom 2000 kuwi. Pom 2000 Pak. Rasulullah itu nyuapi orang di Madinah, orang buta 9 tahun Pak, dicaci maki. Rasulullah enggak. Kalau kita pelayan Allah sebagai halnya Rasulullah, pelayan masjid sebagai halnya Rasulullah, tukang becak dihadirkan oleh Allah ke situ, minimal dia memanfaatkan saja dulu. Ojo bok fikih dhisik. Kok fikih menggunakan air masjid karena tidak untuk kepentingan sholat, maka termasuk wis pikir guri dhisik kuwi. Pokoknya kita pelayan dulu, aja penguasa. Pokoknya kefikiran awak ikut jumut Pak, atine atos. Kita pikiran kita, tukang becak saiki wudu, saiki apa adus, nguyok, ngising, nggo banyune masjid. Kok ora oleh hidayah, barokah wong-wong sing infak, wong-wong sing wakaf banyu Pak. Yakin itu Pak. Senyum ditatakke sandale. Terus jak ngobrol lesut ora Pak, baratus sewegir nyang mangan. Aja sok jak salat dhisik. Wis ketoke ra cocok kok iki ketoke. Iki mindset kita, jadilah pelayan bukan penguasa. Wis ana wong bendina bar macul, wah cocok cak masjid tok apike ngene, kerane genah timbang ning mah kok kaya ana mantu rusuh kabeh. Terus adus ning masjid, tapi gak jamaah salat zuhur. Kira-kira ngoten sampean lokke apa? Iya nek bar macul rene. Saya punya orang Pak, tak tanya pribadi, seumur-umur dia sholat tapi nggak mau sholat Jumat Pak.
dia menjelang kematiannya sholat Jumat, alhamdulillah. Tapi lama, puluhan tahun nggak sholat Jumat. Tak tanya, Pak Lek, emang apa mas? Jenengan kok sholat neng musola kok penak, tapi kok neng masjid kok ora gelem, kok mboten sholat Jumat? Mboten kula dalili, maksudnya kula jak ngobrol. Lah ayo to mas, aku Jumatan lagek ping pisan. Jejerku ku muni. Oh, apa besaran dah. Pantesan masjidnya rodok kebet tambah wong sitok. Gelo Pak, dianggap sholat Jumat dianggap pingin oleh daging ben dadi panitia Pak. Gelo Pak, mancep. Mulane berapa orang yang kita gelokan ketika sama menjadi takmir, sehingga orang ini sungkan untuk datang ke masjid karena takmir selayaknya penguasa, bukan pelayani Gusti Allah. Kalau di Bojonegoro saya jarang menemukan, tapi kalau di Tuban sering Pak. Sering, tidak sering, sering banget Pak. Di Masjid Tuban. Masya Allah, jenenge kiai jam pangapunten jam 1 bengi. Yo kadang kepingin ning toilet, mulane kula sakniki timbang ning masjid seneng ning pom, soalnya pom 24 jam. Tapi kan kiai Pak, pantesnya kan yo mampir masjid dinggoni sholat najan rong rakaat kan pantes dikunci Pak. Bahkan ada takmirnya minta ke toilet, wes mas dalu-dalu rasa-rasa. Ki piye karepe? Lah makanya manajemen masjid, kemakmuran masjid nanti, bagaimana masjid nanti satu menciptakan orang-orang yang aqomah sholah, di samping aqomah sholah wa atas zakah. Atas itu memberi atau menerima? Memberi atau menerima? Berarti kedudukan yang di dalam masjid itu harus lebih terhormat daripada orang di luar masjid. Orang ke masjid Pak nyaman. Ojo sampai warung kopi luwih nyaman timbang masjid. Mek apa nih masjid tukaran nih oyok-oyokan teken lo panas kabeh. Wani ning warung ra mikir apa-apa. Sing guyang yu tau oyok-oyokan teken gitu. Masjid harus lebih nyaman daripada warung kopi. Masjid harus menjadi solusi bagi semua orang, Pak. Saya di Blora punya temen satu frekuensi dengan kita, juga sama memakruhkan masjid, punya gerakan-gerakan mulai dari gerakan bisnis sampai ngaji rutinan, sampai sekarang Pak buat namanya apa? Klinik ta'aruf. Ternyata akeh Joko Pak merbot ora payu rabi. Kan ini masalah kilo ngurusi masjid ora rabi-rabi Pak. Makanya bagaimana akhirnya masjid membuat kantor klinik ta'aruf. Pak Pra ini foundernya Samawa Indonesia, 5 kabupaten kita pegang. Sudah ta'aruf jodohkan berapa orang? Lebih dari 7. Lebih dari 7 orang Pak. Orang Joko Prawan kepingin nikah, orang duwe kenalan wong santri kawe cilik, datang ke masjid dapat jodoh, klinik ta'aruf. Orang punya hutang ruwet digodake debt collector. Sampean lihat di kitab Fathul Wahab. Kalau ada debt collector dan kita punya hutang sama dia, kita takut, kita boleh di masjid yang jauh dari orang itu Pak. Sholat supaya menghindari debt collector. Bahkan iso dadi Jumat loh. Wong kebulet utang. Bagaimana orang-orang yang terlilit hutang ini nanti BMT NU Ngasem gawe kantor nang masjid, setiap masjid memberi fasilitator debt free center, kelas bebas hutang. Orang yang terlilit hutang datang ke masjid lego pikirane, metu ke masjid lunas. Yo karek ongkone tok Pak. Mentalnya sudah lunas. Cara menghadapi strateginya lunas Pak. Nah, ini masjid harus seperti itu. Kalau masjid nggak menjadi solusi, maka yang terjadi adalah umat kita akan kebingungan dia mau kemana. Makanya kudu ono pangapunten. Yang miris hari ini perceraian Pak. Iki Bojonegoro tutupan. Kemarin viral rondo bangga Pak. Buat apa punya suami tak ada guna karo nyekeli petok pegatan ngreget nopo. Ngono Jawa Pos ekspos Pak. Bojonegoro per bulan saurunge Agustus ya Pak.
Juli, September, Agustus, September, bulan September ada 538 kok sing diangen-angen rondone. Yo dudo bereng Pak kok rondone iku. Yo ono dudone barang. 500 kan ini miris. Universitas kita lihat mentereng Pak. Di Bojonegoro universitas semakin banyak, sarjana semakin banyak, tapi kenapa perceraian semakin meningkat? Masjid harus menjadi solusi. Klinik rumah tangga. Dan ini harus segera kita bentuk. Lah, klinik ta'aruf, klinik rumah tangga, debt free center, kemakmuran sosial. Makanya kemarin ada masjid, salah satu masjid di Kecamatan Balen, Pangapunten. Pak Yai, kotak masjid kulo ilang. Banyak temen ono maling kok nyolong kotak. Ngene iki lho, nek ngger masjid medhit yo ngene iki, Pak. Sampai ada tetangganya lapar, nggak tahu Pak. Makanya bener harus ada ATM beras. Lah, ATM beras dari Pak Wahyudi nanti dari BMTN Ungasem, ora kok lur-lur tok Pak. Harus ada SDM yang mumpuni. Lah SDM yang mumpuni iki ya kudu cah nom. Sing sepuh-sepuh dadi pembina takmir mawon, aja dadi takmir. Ndak ra iso mikir, Pak. Sing wis wanen-wanen ngoten niku pangapunten mikir akhirat wae, iktikaf wae, Pak. Program-program sing mikir bencah nom. Kira-kira setuju napa mboten? Iki sing keplok iku pengin gusur wis suwe, Pak. Enggak, ini dan ini kenyataan, Pak. Kemarin saya di Ngawi, kemarin saya di Sragen. Ono Pak Kiai ini cerita pangapunten Pak Yai pripun carane masjid kula niki saged makmur. Tak tebak dua hal yang menyebabkan masjid gak makmur. Nopo? Satu, takmir itu gak duwe program, nomor loro gak duwe duit kanggo sosial. Piye wong saiki bocah nom-nom pengusaha arep mlebu masjid tari aneh kuku. Apian tari aneh kuku. Jadi masjid menjadi masalah, Pak. Jadi intinya takmir menjadi pelayan bukan penguasa yang akan menjadikan bahwa takmir ini atau masjid ini akan menjadi solusi bagi masyarakat. Sehingga ketika masjidnya bangkit menjadi solusi bagi semua, kira-kira masyarakat bangkit napa mboten? Bangkit, Pak. Mayangkawis, Pak. Sing Kecamatan Balen mesti ngerti. Pak Juni paling tahu kurung biyen. Mayangkawis kaya apa Pak biyen, Pak? Bocah nom-nome benulan ono sing kecekel polisi. Tapi dengan pendekatan saya buat Al Anwar, Pak. Anak-anak muda itu kalau disuruh ke masjid langsung sulit. Nanti BMTN Ungasem gawe Al Anwar, aliansi anak warung. Ngajine ning warung, Pak. Tapi dari warung diajak ke masjid, dari madrasah diajak ke masjid. Ojo sampai madrasah musuhan karo masjid, Pak. Ini hapus tato yang daftar sudah 150 orang, Pak. Preman. Komitmennya satu. Mau hapus dan tidak ngecap lagi. Dua, mau dibimbing. Minimal 12 kali praktek ubudiyah. Diajari. Ustadz-ustadz pondok nanti mengajari, Pak. Coba bayangkan. Piye yo anakku nangkal awake bekah to piye ojo piye-piye tok. Segera buat program bagaimana pendekatan terhadap mereka. Lah pendekatan itu kita tidak meminta mereka, tapi kita memberi. Kalau kita sering memberi, maka mereka akan datang. Nek jere Kanjeng Nabi, wong iku kawulane wong sing dikei. Sing ngekei. Wong iku kawulane wong sing ngekei. Sampeyan kepengin dadekno budak wong, kei terus engko enggak nggih ngono, Pak. Preman, Pak. Kita beri, bukan uang. Hapus tato, tidak sakit. Karena ketika sakit mereka itu ingin hilang, Pak, tapi gak ngerti carane. Kita punya alat 60 juta, Pak. Kita kerjasama dengan tim kesehatan, nganggo obat bius terus disedot. Nek tato gawenan Bungkal Sumberjo nu ping pindho ilang, Pak. Tapi nek gawenan Surabaya ngono iki paling yo ping 4. Gawenan luar negeri, Pak, ping 24 lagi. Ternyata takmir masjid itu next, Mas. Bukan sekedar tempat beribadah, tapi masjid yang menjadi pusat kegiatan umat. Tapi bagaimana cara mendatangkan umat ke masjid ini perlu dipikir, Pak.
Coba yang hari ini, yang tahu jumlah kakak yang mestinya datang ke masjid, yang tahu angkat tangan. Jumlah kakak saja mestinya yang datang ke masjid ini jumlahnya sekian kakak, angkat tangan. Tuh iki Pak takmir gak ngerti. Lah ya satu RT iku perang kakak, terus wonge sapa jenenge sapa? Iki sing wis rutin. Oh nek wis rutin kudu dikai dosis iki. Sing ora rutin dosis iki. Sing belas gak saujo masjid dosis iki. Masing-masing orang beda, Pak. Kita masuk ke dunia mereka, datang apa ajak mereka ke dunia kita. Saya punya majelis namanya Mata Baca, majelis taklim abang tukang becak. Tapi anehnya majelis itu miliknya Nurul Hayat, seperti miliknya BM2 NU Ngasem. Saya diprotes sama teman-teman NU. Loh, Ustaz, iku ngene Nurul Hayat, sampean ra wong NU. Kuwi nek gak tak isi aku diisi wong Salafi Wahabi. Paham? Plek, sadar ya Pak. Akhirnya apa? Kita datang ke mereka, ajak mereka ke dunia kita, Pak. Preman sama, Pak. Saya jadi ketua preman 2 tahun dulu, Pak. Najan gak iso gelut. Tapi kan aku kaya Samsudin, Pak. Iso mbodoni. Duwe apa wesi ya wesi. Artinya apa? Al-Anwar saya bentuk aliansi anak warung yang diajarkan tentang 3 hal: spiritualship, leadership, dan entrepreneurship. Dari visi 3 hal ini ngobrol saja Pak, kita sampaikan. Yang penting kita bisa masuk ke dunia mereka untuk mengajak ke dunia kita mudah Pak. Takmir, pernahkah mendatangi orang yang tidak pernah datang ke masjid? Nah itu Pak kita. Kepinginnya terus sampan dihormati, tok sandal ditatakno, tangan dicium, tapi kita nggak pernah mendatangi mereka. Akhirnya ditandangi jamaah tablek, kue gelo. Jamaah tablek, wayah wongi bangun Pak, wancine zuhur. Iya ya, tak tunggu ya. Iya ya. Nek didatangi jamaah tablek sampean gelo, tapi sampean nggak pernah datang ke mereka. Menjadi pusat kegiatan umat. Next. Memberi kontribusi pada umat. Nah ini yang harus kita pikirkan nanti. Memberi kontribusi pada umat. Jadi ojo sampai wong nyawang masjid urunane. Ojo sampai wong mlebu masjid aku bagian piro maneh. Tapi bagaimana masjid ini memberi kontribusi pada umat sehingga umat itu hatinya tertawan dengan masjid. Yuk, lah kok sregep nek taklim anakku biyen ra payu-payu rabi digolekno Pak Yai. Masya Allah, saiki payu rabi bojone soleh. Jadi ketika masjid punya jasa kepada umat, kira-kira umat datang nggak kepada masjid? Di Kapas itu awalnya hanya Ramadan. 2 Ramadan yang lalu. Itu ketika sore hari, piye yo carane narik bocah-bocah nom teko, piye yo carane wong sing begundal-gundal gelem ngaji ning masjid. Akhirnya ono bazar, Pak. Kan sing bakul-bakul ini kan kadang-kadang pangapunten esuk gak bakulan, kadang ora poso, Pak. Datangi mereka, gelem gak bakulan ning dalan ngarepe masjid. Ning dalan Pak, ini gerbang dalan Pak. Wah, sing daftar akeh. Sing nukoni sapa? Jamaah, Pak. Akhirnya orang terima poso toh, Pak, sampai saiki bakulan Pak. Apa yang terjadi? Bakulannya ning kuno. Sing tuku jamaah, wong liwat kira-kira sapa masjid enggak? Sapa mulane sing gak sapa masjid kon bakulan ning ngarep masjidmu sapa, Pak? Memberi kontribusi pada umat, solusi, Pak. Lah kadang-kadang pangapunten ketika masjid ini menjadi istilahnya masalah bagi umat. Contoh masalah itu ini, kabare kok bangun kaya oleh proposal kon dio, kabare Pak Yai ini dio tidak transparan, mu'suudon, ghibah, fitnah. Akhirnya Pak muadzini yo mokel. Ono pocongan bupati di salah satu daerah di Bojonegoro Pak, gara-gara jagone ora dadi, imame mokel, muadzini ngimami Pak. Perkara beda jagone Pak, kowe mokel, aku sing imami. Lah nek ngene terus kapan kita akan bangkit?
Makanya saatnya masjid harus memberi kontribusi pada umat. Next, jumlah jamaah pemberi zakat infak lebih besar daripada penerima. Ini nantinya ketika ada edukasi, Pak. Nanti masjid itu akan makmur karena yang datang ke masjid ini tidak hanya aqamah shalah, tapi atas zakah. Mereka menjadi orang-orang yang sangat dermawan. Kemarin pangapunten, ada yang di sini dari Kumpul Rejo, Kuangen Pak. Kuangen Kali Tidu, Pumpungan ke selatan. Oh, Mujo ada. Di sana itu ada pangapunten sekitar 85 kakak, Pak. Dulu semua non muslim. Hari ini 75% sampai 80% hari ini muslim, Pak. Dulu pangapunten Islam murtad neh. Islam murtad neh. Karena apa? Kok di sing ngekei deloki, di sing ngekei deloki. Oh, ternyata memang aqamah shalah dan atas zakah ini dua hal yang saling berkaitan. Akhirnya kita datang, tim kita ke sana, kita mapping, apa nih bahasanya kini mapping ya, Pak? Pemetaan, Pak. Siapa yang Islam, siapa yang non muslim, siapa yang sregep, siapa yang tidak, dipetakan dulu. Karena ketika dosisnya salah, Pak, meletakkan ilmu tidak ada pada tempatnya, apa yang terjadi? Lah wong ora tau sapa masjid opo dadili neraka kowe gak sapa masjid. Lah iki ora dosis saya kuwi, Pak. Harus dengan dosis yang tepat. Akhirnya di sana ada Ustadz Husin, Pak. Ada Ustadz Husin memapping, memetakan ini sekian. Akhirnya kita edukasi, kita kirim Ustadz dari pondok setiap 1 minggu 2 kali, Pak. Ngajar AA Baba, kemudian rutinan, kemudian rotib, diisi terus kegiatan-kegiatan. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang satu orang dikasih 25 juta pun nggak akan murtad. Oh, ternyata mapping ini penting sekali. Edukasi itu penting sekali, Pak. Sekarang, lah anehnya dari lingkungan sendiri kadang-kadang kita sesama muslim podo-podo Bojonegoro gak ngerti nek ono daerah model ngono kuwi. Bagaimana anak-anak kecil kita kirim tim kita, tim kisah teladan kita kirim ke sana. Anak-anak dikumpulkan. Namanya siapa, Dik? Sarah. Agamanya apa? Non muslim, Pak, ternyata. Melu ngaji ora apa-apa wong seneng kok, Dik. Tudua A, tudua B. Seneng tuduane, Pak. Sarah melok ngaji, Pak. Neng Albert bareng yo melok ngaji Pak Albert. Lah yo, ternyata ya itulah, masjid itu harus sangat menarik di hadapan umat. Next. Memiliki ukuran dan terukur melalui pendampingan. Nah, makanya lebih jelasnya karena kita untuk memakmurkan masjid itu butuh dua, iman dan strategi. Iman, kita meyakini bahwa kita ini dipilih Allah untuk menjadi umarul masajid. Satu. Kedua, jenenge makmurkan tidak butuh iman tok, tapi harus butuh strategi. Iman tok gak nganggo strategi, Pak, glundung, Pak, nabrak-nabrak. Karena apa? Gak seimbang antara iman dan strateginya. Teknisnya, strateginya beliau nanti Pak Ahmad Prawoto yang akan menjelaskan, bukan saya. Yang jelas di masjid, contoh saja di Jogja ada Jogokarian. Saya pernah beberapa kali jamaah di sana. Ustadz Jazir, Masya Allah, ternyata luar biasa. Nomor loro, ono masjid Sragen, miliknya Pak Kusnadi. Takmirnya namanya Pak Kusnadi, itu teman saya. Makmur sekali, Pak. Karena makanya Bob itu tidak hanya setiap Jumat pagi, setiap waktu, Pak. Ada tim kokinya, ada masaknya. Setiap orang yang musafir datang dijamu. Di Masjid Pemuda Surabaya itu ada standar operasional menerima tamu jamaah masjid. Kalau nggak jamaah biasa, orang luar dari mana, Pak? Bojonegoro. Masya Allah Bojonegoro, tafadhol, aku lungguh langsung, Pak, es degan moro, Pak. Standar operasionalnya tamu datang harus es degan. Ya bener nek masjidnya rame, cah cilik-cilik Pak, tuwek kok, Pak. Perkara ana teh pucuk, ana teh riyo, Pak. Anak-anak muda dibuatkan angkringan sekitarnya sehingga anak-anak muda ini aktif. Lah makanya nanti dari percontohan-percontohan itu. Lah, mereka tidak menggunakan simbol ormas. Kemarin kita di Lamongan, Pak. Masjid, ada salah satu masjid besar di sana, kita gunakan samawa. Yang bawakan saya, Pak. Kajian samawa di seluruh Indonesia itu yang ngaji saya.
Kitab yang saya baca, Adabul Islam fi Nidhamil Usrah, Etika Islam dalam Berumah Tangga, karangannya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Kurang piye nih sing tak waca Adabul Islam. Ngoten sama salah satu takmir kalau di masjid ini harus nganggu logo NU, gak oleh nganggu logo Samawa. Iki piye to? Diajak maju kok angel men. Ya umpama ngono kan ya NU Samawa kan ya penak to. Kita ya itulah, jangan jadi penguasa tapi jadilah pelayan Allah. Lha sak NU kita Ahlussunnah wal Jamaah mosok sing diwaca Adabul Islam fi Nidhamil Usrah mosok cek kurang jelas. Niki jenenge wong kolot ya ngono kuwi, Pak. Aku mondok ning Tanggir iki 14 tahun, Pak. Ijik didarani ora NU. Karo cah sing melok PKP 3 dino, Pak. Kak lucu hari ini tuh. Ijik dididik Gus Bahak sorokan Yahono ya ini sampai saiki. Ijik didarani ora NU kan lucu. Ya itu sekarang orang-orang sekarang ya seperti itu. Neng Indonesia iki ya model lagi Islam 3 dino iso ngafirno sing Islam pirang-pirang puluh tahun. Masjid ini menjadi sumber energi kita untuk bangkit. Tidak hanya aqomas shalah tapi atas zakah, terus walam yakhsha illallah. Tidak ada intervensi. Tidak ada unsur apapun di dalam masjid. Huriyah deka, transaksinya hanya karena Allah. Ada yang sering sholat Jumat di Jakarta, Pak Wahyudi kemarin ini baru pulang dari Jakarta. Sholat Jumat di Jakarta pernah. Apa yang terjadi, Pak? Masa khutbah lho, kaya wong serengen, Pak. Oh, pergi khutbah apa? Ya itu karena apa? Masjid itu menjadi motor, Pak. Lah, daripada seperti itu, pangapunten. Ya kita gunakan masjid itu menjadi hal kita huriyah, merdeka, betul-betul semerdeka-merdekanya itu apa? Masjid. Kalau nanti Pak, Jumatan di salah satu daerah di Bojonegoro, pangapunten. Kalau sering diundang takmir soalnya, jadi ngerti. Alhamdulillah niki dari DPR 8 juta. Ngene iki nek gak ngremel-ngremel takmiri 8 juta ngene iki ora oleh batinku. Lah yo 8 juta masjid yo ora ngarah dadi, Pak. Sing dadekno yo mesti masyarakat. Eman-eman seandainya masjid dijadikan area-area seperti itu. Mestinya maksudnya area konstituen. Makanya sebenarnya masjid ini harus selaras dengan sunnah pergerakan yang hari ini mati, Pak. Apa sunnah pergerakan itu? Satu, kalau kiai ketemu kiai, saya ketemu jenengan, apa yang terjadi? Memakmurkan masjid, masjid zikir, masjid ilmu. Karena kiai ketemu kiai. Kalau pejabat ketemu pejabat, wong partai ketemu wong partai, itu pasti yang terjadi adalah kekuasaan. Presidennya aku, wakilnya gue, dan lain sebagainya. Kalau kiai ketemu pejabat atau partai politik, apa yang terjadi? Dakwah, Pak. Ojo suudzon dhisik, dakwah. Kiai kudu dekat karo pejabat agar apa? Dakwah. Tapi kalau tidak dakwah, yang terjadi adalah legitimasi, Pak. Jadi misal gini, kulo dekat dengan pejabat, baik konteksnya apa? Dakwah. Tapi nek orang dakwai pasti legitimasi. Pak Tuhaki partainya melu aku. Satu, sunnah pergerakan yang hari ini hilang adalah kiai ketemu sama pengusaha. Kalau pengusaha ketemu pejabat, money politik, Pak. Orang duwe lurah dibandani pengusaha nih. Jago bupati orang duwe duit dibiayai pengusaha nih. Yang hari ini hilang adalah, dan ini mau digagas Pak Wahyudi melalui BMT NU Ngasem ini. Bagaimana pengusaha merapat sama ulama. Ini namanya sunnah pergerakan. Ngingu jenggot, oke, sunnah, Pak. Pakai imamah, oke, sunnah. Pakai jubah surban, sunnah. Tapi sunnah yang pertama di dalam Islam itu sunnah pergerakan. Sayyidah Khadijah dekat dengan Rasulullah sampai menikah dengan Rasulullah. Siapa Sayyidah Khadijah? Saudagar, Pak, pengusaha. Setelah saudagar namanya Sayyidah Khadijah, yang masuk Islam pertama kali siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu siapa? Saudagar, pengusaha, Pak. Abu Bakar ngajak koncone Utsman bin Affan, saudagar, Pak. Jadi Islam itu punya sunnah yang hari ini hilang, namanya sunnah pergerakan.
Makanya kiai ya kudu parek pengusaha. Piye carane pengusahane marek ning gone masjid sehingga eneng 200 box. Paham maksudnya? Ini yang ngasih pengusaha apa marbot, Pak? Pengusaha, Pak. Lah ini sunnah pergerakan ini memiliki dan next, Pak. Sunnah qobliyah kan pun jenengan terangke. Sunnah ba'diyah pun jenengan terangke. Sunnah sedekah pun jenengan terangke. Tapi ini sunnah pergerakan. Kita bawa masjid ini membawa sunnah pergerakan. Kalau saya, Pak, orang-orang kaya di Bojonegoro ada daftar listnya, Pak. Yang punya hit chicken siapa? Ada daftar listnya. Ajak ngopi sama Ustadz Toha. Seneng, Pak. Pengusaha dijak ngopi kiai seneng. Bareng ngopi, dijak ngobrol, asik, enak, terus doi kepatok kuburan, Pak. Dunya sakmono kae iki digawe apa? Iki ana program apik ning masjid. Program apa? Hapus tato. Tapi alatnya sudah juta. Tanggung jawab kita mengembalikan mereka orang-orang yang hijrah agar sama dengan kita masuk Islam, kemudian dia sujud kepada Allah. Ngesakne gak nih sing bimbing. Lah mumpung ada kesempatan. Piro? Sudah juta. Enteng, Pak. Sudah juta, Pak. Itu namanya apa? Sunnah pergerakan. Ojo takmir wis mikir nyaponi masjid, mikir lampu pedot, sing nukokno sapa, mikir piye. Lah itu anak-anak muda nanti. Wong sugih daftar list, ayo ngopi karo kiai ini. Ngopi, Pak, ning warung makan, jak ngobrol, diajari sunah-sunah apa gitu. Plek, datang, Pak, ke masjid, Pak. Nanti biar Pak Wahyudi yang garap ini. Sunnah pergerakan, menemukan antara ulama dengan para pengusaha. Masjid Anda bisa makmur. Pertama, strategi takmir. Wong Kanjeng Nabi dawuh man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Takmir juga harus punya ilmu. Ilmu ketakmiran. Ini yang menjadi kunci kemakmuran masjid. Jika strategi pertama tidak jalan, Pak. Takmire wis ora duwe ilmu, pokoke ngimami, klunak-klunu, terus ning omah ngulang ngaji, klunak-klunu. Kuwi kon dadi pembina wae, Pak. Kon doakan malaikat-malaikat datang. Takmirnya harus visioner, Pak. Rasulullah pernah mengangkat Usamah bin Zaid yang usianya 16 tahun. Masjid Pemuda, Pak, hari ini takmirnya usianya 24 tahun, Pak. Namanya Mas Ibrahim. Ada takmir kecil usianya 11 tahun, cilik, Pak, wis dadi takmir. Kono apa? Kono noto sandal. Ngereng tamu noto sandal, nyugoi tamu. Jadi pengkaderan terus, Pak. Dengan cara apa? Siapa yang siap menjadi takmir, maka ada alokasi dana giswah, gerakan infak beasiswa bagi anak-anak muda yang siap jadi takmir. Dikuliahkan sampai S2, Pak. Yang menjadi takmir. Rebutan, Pak, akhirnya, Pak. Sehingga orang itu soapan yo anakku iso dadi takmir. Ojo kok tambah, cung, ojo ning masjid, cung, dadi kongkon-kongkonan kowe, cung. Dadi kongkon. Dari pemaparan ini mulai bisa dicerna, nggih. Berarti sebenarnya memakmurkan masjid itu sebenarnya sangat mudah kalau kita kompeten dan kita punya kemauan membuka diri. Sing sepuh-sepuh ayo jadi pembina, sing jadi umar rumah masjid tenan, sing urip-urip masjid tenan. Adapun yang muda-muda ayo kita buat program. Next, jangan harap bisa menjalankan strategi kedua, strategi jamaah, ketiga strategi layanan, keempat strategi dana, sampai strategi manajemen kalau takmir tidak mau belajar. Hari ini BMT NU Ngasem pangapunten mengumpulkan kula jenengan, monggo siap-siap belajar dari masjid-masjid yang sudah pangapunten sing asale suwung saiki rame, bangunane elek saiki mewah. Sing asale masjid taklim itu selapanan pisan setiap hari, sekarang ada masjid taklim. Bayangkan kalau setiap waktu, Pak. Kalau setiap waktu kelihatannya belum bisa di Indonesia ini. Sekelas Jogokarian saja, Sragen, Al-Falah saja, saya lihat ke sana jam 8 sampai jam 2, setengah 12, mereka juga sama. Paling yang meramaikan para musafir, Pak. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya biasa paling hanya ada Ahad dan Sabtu. Tapi kalau seneng umpama masjid jam 8 sampai jam 11 iku yo rodok sepi, terus wong-wong nyambut gawe kula seneng, Pak. Sing cah nom-nom rodok nyangkruk bareng kula seneng, Pak. Kalau iku nek kecelakaan ra ono sing nulungi ning masjid kabeh, Pak. Iya. Kula niku nate masuk
pangapunten daerah Sumberjo, kulo diajak Pak Yai Sahlan jalan-jalan almarhum. Kulo ngaos jam 10, dijak jalan-jalan diceritani sampai jam setengah siji. Setengah siji, Pak. Mantuk. Dereng enten Google Map saat itu. Sopir kulo niku duka ngantuk, duka bingung. Muter-muter. Mestinya Sumberjo sama Mayangkawis itu 1 jam. Ini sudah 2 jam setengah urung teko nggon, Pak. Kita kondi. Akhirnya kulo ningali tulisan Kecamatan Modo. Lho, ya teko Modo. Golek wong tahajud kabeh Pak, gak nih bocah beling. Kulo ngene iki lho pentingnya mau beling ngene iki aku. Ini ki nek kesasar iso ning sing ditakoki, Pak. Makanya insya Allah strategi takmir nanti yang menerangkan nanti Bapak Ahmad Prawoto. Beliau ini fundraiser kami. Beliau ketua wakaf pondok kami. Beliau yang tahu bagaimana cara mengumpulkan dana selain dari media sosial. Yang hari ini masjidnya punya website, angkat tangan. Masjidnya yang punya website, biar orang di luar sana klik, lihat Google, lihat YouTube, ada websitenya keluar, masjid ini, programnya ini, fotonya ini, angkat tangan. Masya Allah, ngene nek eneng aliran sesat dibantu wong kok gak gelo ki lebih. Saatnya Pak masjid kita itu dilihat orang luar, sehingga pangapunten yang nyumbang masjid kita siapa kita nggak tahu Pak. Dari mana? Dari website. Sing ora website, sing apa Pak? Yang media sosial. Yang masjidnya punya Facebook. Oh alhamdulillah 2. Menghasilkan? Belum. Nanti BMT Ngasem kudu gawe pelatihan Mas Kofik piye carane Facebook menghasilkan, Pak. Nggih, nanti difasilitasi Pak Wahyudi. Eman dolanan Facebook kok orang menghasilkan. Facebook itu menghasilkan, Pak. Menghasilkannya berapa? Yang jelas tidak sedikit. Kalau tidak sedikit berarti banyak. Pangapunten, kami dari santri senior. Kenapa membuat santri senior? Karena kejenuhan kami melihat media sosial yang diisi pangapunten orang-orang yang min ghairina yang notabene menyerang kita. Seperti mengkafirkan nariyah, membid'ahkan tahlil, seperti itu. Sedangkan ulama-ulama kita yang bid'ah kurang. Makanya dengan kebodohan kami yang serba kekurangan ini, tapi kami punya tim yang ahli, namanya Mas Kofik Syahroni. Beliau asalnya tidak NU, sekarang sudah NU. Kerjanya di salah satu rumah sakit terbesar di Bojonegoro, karena rumah sakit NU nggak banyak orangnya, karena sehat semua, orang NU itu sehat-sehat, jadi nggak ada yang sakit. Beliau kerja di sana Pak. Tapi alhamdulillah dengan ngaji-ngaji menjadi tim IT kita. Keluar Pak, lagu Marse apal Pak, himne apal Pak, tapi sekarang ikut kita. Nah makanya semua apa yang menjadi media kita untuk dakwah dan untuk memampukan masjid ini, saatnya dari masjid kita bangkit. Kita sepakat ya, yang hadir di sini semua mazhabnya Syafi'i ya. Kalau mazhabnya Syafi'i, orang eneng umplung liwat niku pikirannya itu kanggo sosial apa kanggo bangun? Ada umplung liwat ketika sholat Jumat atau di situ kasih itu umplung liwat, orang ngasih ke masjid itu biasanya untuk sosial atau untuk bangun? Jariah ya. Oke. Makanya terus karo takmir biasanya diakali, ora jariah, infak Mbak. Iku akal-akalane takmir biasanya ben oleh. Tapi bagaimana cara pangapunten Pak Jun di Sumberjo itu ada berapa orang kaya Pak Jun? Banyak itu berapa? Kudu ada mappingnya Pak. Kalau kita pertama, satu, saya mencari 4 orang militan Pak. Sebagai sunnah pergerakan, kiai kon biayai, takmir kon biayai, ojo mikir biayai, sing mikir biayai itu ya para saudagar Pak. Ada 4 orang militan. Kalau Pak Jun Sumberjo berarti sak kecamatan Sumberjo 4 orang yang militan saja. Terangkan
saya punya program, jenengan biaya hanya 3 bulan saja. Program apa? Program ini butuhnya berapa? Paling 3 juta. Dari situ kita ekspos, Pak. Kita ekspos. Jenengan lihat flyer saya di Santri Senior hari ini yang diupload tadi pagi jam 5 pagi sama Lamongan. Lihat siapa yang mensponsori. 18 perusahaan, Pak, mensponsori. Gue nyangoni kiai ini termasuk, gue untuk beli alat inventory termasuk, untuk makan-makan termasuk. Asalnya hanya 4 orang militan yang punya apotek Fatma, yang punya akikoh Merap, yang punya bakso, beli bakso 4, Pak. Dari 4 ini terus Omah Iwa 4. Ini tak ceritakan, ada Omah Iwa, ada apotek Fatma, ada akikoh Merap, ada beli bakso di Lamongan. Itu perusahaan-perusahaan yang bertumbuh. Kalau kita butuh 3 juta untuk 3 bulan, pertemuan hanya 1 juta, kalau 4 kan hanya 600.000, bagi mereka kecil, Pak. Setelah itu di-up di media sosial, kita buat brosur, siapa saudagar yang ingin, kita tawarkan, kita presentasi, Pak. Datang ke perusahaannya, kita presentasikan. Di masjid ada seperti ini, bisa check up, datang, Masya Allah. 15 sponsor. Itu baru 15 sponsor. Ternyata ketika orang datang hadir, ya Allah, seperti ini, kajiannya luar biasa, programnya mantap, ini, wah, kira-kira uang mengalir tidak, Pak? Mengalir. Nanti jariah saja minta sama program ini, Pak. Itu awalnya. Lanjengan saat niki mumpun kenal perusahaan neng Sumberjo ono ulung, Pak. Neng Sumberjo ono pabrik sepatu prayungan. Takmer wayai sepatunan desinan, Pak, numpak mobil loh, numpak motor. Datang kepingin ketemu direkturnya, presentasikan. Pak Wahyudi ini punya dana ke pengembangan masjid banyak dari BMTN Ungasem. Dikekno sopo bingung karena nggak ada yang membahas. Makanya hari ini jenengan dikumpulkan, ayo bangkit bersama-sama. Sengawiti kok sponsor BMTN Ungasem, Pak. Sengawiti. Lah kok liyane golek perusahaan dhewe neh. Saya punya binaan 600 pengusaha yang ikut kelompok pendampingan bisnis kita. 600, Pak, itu Bojonegoro tok. Nah itu kok bingung golek duit iki piye? Aku kok bingung sampean. Lah apa takmer ki gak kenalan karo pengusaha to sampean? Wis umpama aku kan sekelas desa to, Pak, ora kecamatan. Sak desa sing paling sugih sapa? Jak sering ning warung, Pak. Umpama Mbah Lurah, ben Mbah Lurah gak sering ning karaokean, Pak, yo jak takmir, Pak. Pak Lurah monggo medal kalih kula, lah teng pundi? Pun lah derek, jak ning makom ndi ngono. Jak tahlilan terus ceritani nabi-nabi, terus mulai aja ninggung dana, Pak. Terus sesuk neh parani neh sapa? Yang penting iya. Pernahkah kita melakukan itu? Dalam? Nggih, ajak-ajak nate. Tapi mereka harus merasakan kehadiran, Pak, kehadiran kita. Mereka harus tahu efek kita di situ, manfaatnya besar untuk kehidupan dia. Lah carane golek ono pengusaha-pengusaha sing sugih sing sumpek, Pak. Sampeyan kudu roh datane. Pengusaha sumpek RK sampeyan sehingga dengan kehadiran sampeyan menjadi bahagia. Nek wis ngene iki, Pak, gampang, Pak. Harus terjadi sunnah pergerakan sponsor. Nanti ada testimoni. Itu padahal sekelasnya bukan kelas seperti kita yang pangapunten sponsornya nasional. Di desa-desa itu banyak, Pak, sponsor. Mosok kok kalah karo panitia gerak jalan caca. Panitia gerak jalan, tenanan mboten nek golek sponsor. Dapat napa mboten? Dapat mestinya gerakan-gerakan kita seperti itu. Gerakan kita kan misalkan hapus tato, misalkan golek belanja gratis, misalkan. Lah itu kan sponsornya banyak, Pak. Insya Allah saya yakin pengusaha di Indonesia itu ketika kita sinkron dengan mereka, ketika kita paparkan visi misi kita, pengembangan pemberdayaan umat ini, Pak, mereka akan terbuka. Bisa dipahami, Pak Jun? Berarti pertanyaannya sudah terjawab. Cari 4 orang militan sebagai sponsor kita. Pertama, setelah itu gak usah mikir dana, mengalir, Pak.
carane mengalir keterbukaan. Rekening jangan atas nama pribadi takmir, rekeningnya harus atas nama masjid. Misal wakaf pembangunan masjid, berarti ini masuknya jariah. Infak pengembangan sosial, oh iki nggo bantu anak yatim, iki nggo fakir miskin. Pengembangan taklim, nanti BMTN Ngasem sakit nggih ndamelke ngoten-ngoten nggih. Loh. Oh, dibuatkan gratis. Ora sah nggo saldo masjid. Harus dibeda-bedakan.